warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, 12 OTKP 1 untuk hari ini Ibu lihat di Google Meet ini baru berapa anak ya? Kurang lebih 11 ya, 11 siswa. Jangan lupa nanti untuk absen ya di Edmodo kelas 12 OTKP 1. Oke. Sebelum memulai pelajaran, Ibu meminta Ketua Kelas Taufik untuk memimpin doa, Nak. Silakan Taufik. Mari teman-temannya sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa dengan waktu berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih. Semoga ilmu hari ini yang Ibu share bermanfaat bagi kalian semua ya. Dan semoga hari ini lancar ya. Oke. Sebelum memulai nih pembelajaran kita hari ini, Ibu mau sedikit bercerita ya. Ibu mau sedikit bercerita nih anak-anak mengenai konsep dari cuti pegawai ya. Bila suatu saat nanti kalian setelah lulus dari SMK, nanti kalian kan akan terjun di dunia perkantoran ya, atau di lapangan kerja. Nah, kalian itu pastinya akan menemukan atau melihat dari pegawai atau bahkan kalian sendiri yang mengalami ya, tidak bisa masuk kerja karena alasan tertentu ya, entah karena ada yang sakit atau karena ada alasan keluarga, misalnya ada orang tua yang sakit. Nah, itu berarti namanya dari konsep cuti pegawai ya, anak-anak ya. Jadi, berhubung materi kita hari ini dengan cuti pegawai, seperti yang minggu lalu, Ibu melanjutkan materi kita hari ini ya, cuti pegawai tentang cuti bersalin, cuti alasan penting, dan cuti di luar tanggungan negara. Oke, anak-anak. Ibu mau share screen mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebentar ya anak-anak ya. Oke, langsung saja ya, sambil menunggu ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini itu adalah setelah kalian mengamati tayangan PowerPoint, video, dan berdiskusi nanti, kalian itu dapat menyimpulkan macam-macam dari cuti pegawai ya. Nah, jadi materi kita hari ini nih ya nak, lanjutan yang kemarin ya, ada 3 ya, bersalin, cuti alasan penting, dan cuti di luar tanggungan negara. Oke, Ibu sedikit menjelaskan ya. Ya, kalau untuk cuti bersalin itu ditujukan bagi pegawai yang hendak melahirkan ya. Jadi kalau cuti bersalin ini diberikan waktu 1 bulan menjelang persalinan dan 2 bulan sesudah persalinan. Nah, cuti alasan penting di sini karena ada alasan keluarga, misalnya orang tua yang sedang sakit ya, kemudian ada juga keperluan akan melangsungkan pernikahan itu ya. Nah, lalu cuti di luar tanggungan negara ini diberikan bagi pegawai negeri sipil yang sudah maksimal 5 tahun bekerja. Waktunya itu adalah 3 tahun dan bisa diperpanjang. Oke ya. Nah, sekarang Ibu mau memberikan video ya. Kalian simak dan diperhatikan ya videonya. Intensitas hujan yang tinggi menyebabkan daerah di DKI Jakarta dan juga sekitarnya terendam banjir. Hal tersebut membuat para aparatur sipil negara diberikan keringanan untuk mengajukan cuti alasan penting hingga sebulan. Pengambilan cuti tersebut tidak mempengaruhi gaji, lantaran ASN akan tetap digaji penuh selama mengambil cuti. Oke, sudah selesai ya kalian melihat tayangan video dari berita iNews ya. Oke, dapat Ibu jelaskan sedikit ya nak ya. Jadi di dalam tayangan video ini
menginformasikan atau menjelaskan bahwa PNS yang terkena bencana alam seperti tadi kebanjiran itu dapat mengajukan atau berhak mengajukan cuti alasan penting ya nak ya. Nah itu kalian bisa kalian lihat ya tadi pada saat tayangan video. Oke, ada yang ingin bertanya dari tayangan video ini? Saya Bu ingin bertanya. Oke, kenapa Rifki? Tadi saya lihat dari tayangan video tersebut dijelaskan bahwa sesuai dengan peraturan bagi pegawai, apabila terkena bencana kebanjiran boleh mengajukan cuti alasan penting ya Bu ya? Iya, Kalau betul. boleh tahu itu peraturan BKN nomor berapa ya Bu? Oke, bagus sekali ya nak pertanyaanmu ya. Oke, berdasarkan tayangan video yang sudah Ibu share, ini adalah cuti alasan penting ya karena pegawai yang terdampak kebanjiran. Oke, tadi sudah dijelaskan ya bahwa telah diatur di peraturan BKN, namun tidak ada penjelasannya ya. Oke, Ibu sedikit memberitahukan. Jadi peraturan BKN-nya itu adalah peraturan BKN nomor 24 tahun 2017. Oke, Nak. Langsung saja ya ke tugas diskusi kelompok ya anak-anak ya. Nah, Ibu di sini mau membagi-bagikan kelompok belajar itu masih sesuai dengan seperti yang minggu lalu ya nak, kelompok belajarnya ya ada 5 kelompok. Bisa dimulai anak-anak untuk diskusi kelompoknya. Ibu beri waktu 10 menit ya, bisa ya. Ibu sambil Ibu bimbing juga di WA group. Oh ya nanti hasilnya jangan lupa di share di Edmodo-nya ya nak, di Edmodo-nya. Ini ya bisa terlihat tidak anak-anak? Nah ini ya nak. Nah ini sudah Ibu lihat, ini sudah ada beberapa anak ya yang sudah mengumpulkan ya. Oke. Deadline-nya ini hari ini jam 4 sore ya nak. Nah jangan lupa bagi yang belum, ayo dikerjakan. Bisa dimulai dari sekarang nak. Ya. Ya Ibu bisa. Baik. Ibu cek di ini ya nak, di WA grup ya sayang. 12 OTKP 1 nih ya. Oke, ini Indah Sapira sudah selesai. Kelompoknya siapa? Riko ya, sudah dikirim ya ke mana? Edmodo ya nak ya. Taufik sudah selesai ya Taufik ya. Coba bisa dipresentasikan Taufik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik dari kelompok 1. Dan di sini ada anggota saya bernama Ade Afri Anwar, Kirana Dewianto, Yurahman Rizik, Laisan Kasmi, dan Lagu Nugroho dan Esa Sofia. Ya. Menurut kelompok kami, Bapak Abdullah Kafi mengajukan cuti pegawai karena sedang menemani sang istri melahirkan. Di sini ada hasil data presentasi pegawai yang mengajukan cuti periode Agustus 2021. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apa ada yang ingin ditanya? Saya Pik. Oke, mau bertanya. Oh iya, benar ya. Saya akan memberikan pertanyaan itu kepada Aldea, saudara Aldea, untuk menjawabnya. Sebentar saya tanya ya. Saya Muhammad Rifki Azani ingin bertanya, jikalau ada seorang PNS atau pegawai yang ingin berlibur atau traveling pergi luar kota, apakah itu termasuk cuti alasan penting? Untuk menjawabnya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Rifki tentang apakah bila ada pegawai yang akan traveling keluar kota dapat dikatakan cuti alasan penting. Menurut saya itu bukan contoh dari cuti alasan penting, tetapi itu termasuk cuti tahunan.
Cuti alasan penting itu contohnya seperti ada orang tua, kakek nenek yang sakit keras atau meninggal dunia, ada bencana alam, ada yang melangsungkan pernikahan, dan ada PNS laki-laki yang menemani istrinya saat melahirkan atau sedang dirawat inap. Oh, berarti bukan termasuk cuti alasan penting ya? Iya, Rizky. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Berikan aplaus. Sudah bagus ya dibanding dengan yang kelompok kemarin. Namun sayangnya untuk Taufik, penampilan Taufik, karena mungkin kamu sedang ada di luar ya. Nah, mungkin untuk kelengkapan seragam sekolahnya ya. Oke. Nah, kemudian dari segi slide PowerPoint-nya itu Ibu lihat masih sederhana. Meskipun ya sudah baik lah ya. Kemudian untuk pengaturan times-nya ya, fontnya ya. Nah, kalau misalnya judul sama isinya itu harus dibedakan ya, Nak. Kemudian misalnya kan kalau kamu tadi kan tidak konsisten ya, ada yang bold semua ya. Nah, itu bisa dipelajari lagi. Kalau misalnya judul itu bold boleh. Cuman kalau untuk isinya itu jangan bold ya kalau bisa. Nah, oke. Untuk diskusinya ya, diskusi kalian tadi ada pertanyaan si Rifki ya. Oke, good sekali ya pertanyaannya Rifki ya. Apakah bila ada pegawai yang sedang melaksanakan traveling ya, nah itu dapat dikatakan cuti alasan penting. Nah, tadi siapa yang menjawab? Dea ya? Oke, nah Dea menjawab bahwa itu bukan termasuk dari cuti alasan penting, akan tetapi itu termasuk dari cuti tahunan ya, yang pada minggu lalu sudah kita bahas ya. Nah, berdasarkan cuti alasan penting yang sudah dijawab oleh Dea dan sudah Ibu bahas di awal, kalau contohnya itu seperti yang tadi ya, ada pegawai yang melangsungkan pernikahan, ada pegawai yang mengalami bencana alam. Nah, itu contohnya ya. Oke, dari sini Ibu ingin mendengar kalian siapa sih yang ingin berpartisipasi untuk menyimpulkan, memberi kesimpulan. Siapa, Nak? Saya Bu Indah Safira. Oh iya, silakan Indah. Menurut kesimpulan materi hari ini bahwa sesuai dari peraturan KKM nomor 24 tahun 2007 dari ketiga jenis pegawai yang sudah disampaikan oleh Ibu, hanya satu jenis cuti pegawai yang mengatur di mana pegawai tersebut tidak memperboleh penghasilan sepenuhnya sampai ke fasilitas dan status jabatan. Oke, itu dari cuti di luar tanggungan negara ya. Tadi Indah menyimpulkan bahwa menurut KKN, bukan KKN, tapi menurut peraturan BKN ya Indah. Menurut peraturan BKN ya, nomor 24 tahun 2017. Sampai di sini, adakah yang ingin menyampaikan pesan-kesannya, Nak? Saya, Bu. Iya, silakan. Menurut saya, pesan-kesan saya selama mengikuti pembelajaran hari ini, sekarang saya sudah paham mengenai konsep cuti pegawai sesuai dengan kehidupan nyata saat nanti saya bekerja di kantor, seperti izin tidak masuk saat menjenguk orang tua yang sedang sakit atau meninggal dunia, izin tidak masuk kerja bila hendak melahirkan, dan izin tidak masuk kerja bila ada pegawai yang akan melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Berarti itu konsep dari cuti pegawai ya, Bu? Iya, betul sekali yang disampaikan dari Feby Arianto ya, bahwa konsep cuti pegawai ya, nanti bila kalian sudah terjun di perkantoran, itu adalah suatu keadaan yang tidak bisa masuk kerja ya, Nak ya, dengan alasan tertentu. Oke. Lalu kemudian untuk tugas materi berikutnya itu adalah tentang pejabat pemberi cuti pegawai ya, yang akan kita bahas. Oke, anak-anak, sebelum mengakhiri, Ibu minta untuk diakhiri dengan baca doa. Taufik? Berdoa selesai. Oke, terima kasih Taufik dan anak-anak semua.
Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bisa join di Google Meet.